Pak Saksi perlu sampaikan bahwa pada pembahasan tentang tambahan kontribusi itu pada tanggal 15 dan 16. Kemudian pada tanggal 16 saksi yang lalu Pak Saifullah dan Bu Tuti menghadap Pak Gub pada saat pembahasan, kemudian dapat informasi menyetujui dengan Pergub. Sehingga timbullah draft yang kedua tanggal 22 Februari. Draft itu hanya bunyinya Pergub dan di penjelasannya cukup jelas. Jadi tidak ada tambahan kontribusinya, disebutkan bahwa besaran tambahan kontribusi diatur melalui Pergub. Itu draft yang kedua. Saya tidak lihat draft itu. Saya nggak tahu perbedaan draft di Balik dan di pemerintah. Bukan, maksud saya gini, draft yang kedua itu bukan Balikda yang buat. Draft yang kedua itu adalah yang diberikan oleh eksekutif kepada legislatif atau Balikda terhadap hasil pembahasan pada saat Raperda dari awal bulan Desember sampai dengan pertengahan Februari. Saya menyampaikan itu sama Pak Gub. Saya kira mesti ditanyakan teknis kepada Ibu Tuti. Ya nggak, maksud saya. Karena kalau Sekda nggak bisa. Saya menjelaskan sama Pak Gub. Karena Sekda ada pertemuan-pertemuan dengan Pak Taufik tanpa dipengetahui kami. Bukan masalah pertemuannya Pak Gub. Saya hanya menyampaikan bahwa draft kedua hasil pembahasan diserahkan oleh eksekutif kepada legislatif tertanggal 22 Februari. Itu draft itu bunyinya bahwa besaran, mekanisme dan cara bayar kontribusi tambahan diatur melalui Pergub. Dalam pasal penjelasannya dinyatakan cukup jelas. Itu draft kedua. Draft kedua yang dari eksekutif, bukan dari legislatif, nggak punya draft. Yang kemudian setelah itu tanggal 24 ternyata berbeda dengan catatan sekwan, yang kemudian ada pertemuan dengan Tuti, yang kemudian ada sinkronisasi itulah. Nah, dasar itu kemudian tabel itu timbul karena pada saat informasi yang Saudara Ketua Balikda sampaikan, pertemuan bahwa itu dinyatakan merampok swasta, itulah yang kemudian akhirnya timbul draft baru tentang penjelasan tadi, bukan merubah pasal pada pasalnya. Bukan, justru Ibu Tuti bilang sama saya, dia sodorkan ini, saya ngamuk-ngamuk, Bu Tuti bilang gini, ini kata Pak Taufik Bapak udah setuju. Itu yang saya ngamuk besar. Saya sampai bilang kurang ajar nih, gila, brengseknya luar biasa. Ini bisa panggil Bu Tuti. Justru saya katakan inilah permainan di Balikda. Kalau kayak begini saya bilang, buat apa saya tuh ngomong di media, ngomong di YouTube bahwa 15% gitu penting. Saya sudah menerima pembayaran kontribusi dari orang. Kalau saya membatalkan ini, saya digugat dari pengembang. Justru saya katakan ini fitnah, saya marah sama Bu Tuti. Balikin, ini gila. Itulah awalnya. Kalau saya terlibat ngomong seperti itu, saya tidak mungkin marah seperti ini. Nah, maksud saya hanya menjelaskan ke Pak Gub bahwa histori kronologis yang dibuat Bu Tuti adalah tadi. Bahwa tanggal 22 draft itu setelah hasil pembahasan dikirim, kemudian draft itu bunyinya tadi, berdasarkan Pergub dengan catatan penjelasan cukup jelas. Kemudian dalam perjalanannya draft itu dibahas di Dewan, ternyata enggak sinkron dengan hasil pembahasan. Adalah kemudian pembahasan tanggal 24, 25, 26 dan 29 yang mensinkronisasi perbedaan 13 item perbedaan yang dibuat Ibu Tuti. Bukan, sebentar Pak. Pak, mohon maaf Pak, saya harus tegaskan, di sini persoalannya bukan soal draft, saya nggak ngerti teknis. Kalau pembicaraan ada Pak Sekda segala macam, apalagi Saudara Sekda mau mencalonkan diri jadi wagub, ini bias. Jadi kalau Anda menggait Sekda pertemuan dengan Taufik, ini Anda sudah politik fitnah saya. Bagi saya ini hati-hati. Ini persoalan saya adalah saya tidak terima 15% kontribusi Anda hilangkan ganti 5%. Ini intinya. Jadi kalau Anda bicara teknis bolak-balik soal draft, saya tidak pernah baca draft. Ini urusan, tapi begitu draft ini datang, Ibu Tuti mengatakan ini sudah disetujui oleh gubernur. Ini yang saya marah. Berarti mau melakukan penipuan oleh Saudara Taufik kepada anak buah saya. Untungnya anak buah kami semua yang Bu Tuti dan Bu Vera, Pak Asbang sadar betul. Di dalam rapat tidak mungkin saya bersandiwara, rapat diupload di YouTube. Begitu jelas menekankan 15%. Bagaimana bisa sekarang Saudara Taufik bilang sama anak buah saya, ini sudah disetujui oleh saya. Jadi saya kira jangan memperpanjang soal draft. Intinya sekarang adalah Anda berusaha menghilangkan 15% ke 5% dengan berbohong kepada Tuti
bahwa ini atas seizin saya, atas bincang-bincang saya di ruang rapat bilang merampok. Mana bisa merampok, hanya 15% dari NJOP kok. Kalau merampok itu kan kita minta 85%, Pak. Ini saja orang keberatan. Jadi saya kira Pak Hakim, mohon maaf yang mulia, saya keberatan. Kalau Anda bicara soal teknis, saya tidak kuasai. Makanya saudara tersangka lebih menguasai teknis mana undang-undang, mana perda. Karena bukan urusan saya. Urusan saya adalah membicarakan 15% ini kenapa ditukar dengan 5%. Kenapa emas ditukar dengan perunggu. Itu saja yang kita tekankan di sini sebetulnya. Baik, saudara saksi, yang mulia saya cukup. Saya hanya memastikan aja bahwa draft kedua itu yang disampaikan di DPRD atau di balik itu tidak ada draft. Draft yang dipegang hanya draft pertama November berdasarkan pengajuan dari eksekutif, draft kedua tanggal 22 Februari berdasarkan pengajuan eksekutif. Itu aja, terima kasih. Mungkin saya izin tambahkan Pak Hakim, itu saya sampaikan kenapa saya curiga mereka mau main mata. Sekda sodorkan perda yang bilang pakai pergub, tapi draft pergubnya tidak disediakan. Di situlah saya tekankan, kalau mau perda seperti ini draftnya, boleh. Dengan catatan draft pergubnya siap juga. Langsung lihat, oke, saya tanda tangan. Sejak itulah akhirnya balik lagi ke sini. Nah, pertanyaan saya, kalau mereka sepakat draft itu dari kami cukup dipergubkan, sudah paripurna, tidak ada masalah lagi kita. Kenapa tidak jadi paripurna? Karena saya meminta draft pergub di awal, tidak boleh tunggu. Karena itu tidak adalah maka batal lagi paripurnanya. Balik lagi minta yang 5%. Jadi intinya saya menarik kesimpulan apa? Kesimpulan saya sangat jelas. Anda niat menghilangkan 15%. Tidak mau diperdakan, mau dipergubkan, tapi pergubnya tidak disiapkan. Bisa saja menunggu saya cuti atau diberhentikan, baru dikeluarkan pergubnya. Makanya saya tidak mau. Saya katakan pergub harus siap hari diparipurnakan. Dan saat itu tidak berani mereka membuat paripurna. Makanya deadlock lalu mengusulkan ini. Lalu saya marah. Itu saja. Pernyataan saudara saksi mengenai ini sudah berulang-ulang. Yang menurut hemat kami, tolong yang dijawab itu pertanyaan. Saya sudah jawab, tidak ada pernyataan saya seperti itu. Cukup, saya kira cukup. Boleh kami teruskan yang mulia. Saudara saksi ya, tadi saudara saksi menyebut-nyebut bahwa tambahan kontribusi itu ada dinyatakan dalam Kepres nomor 52 tahun 1995 dan Perda nomor 8 tahun 1995. Ya. Pertanyaan saya, ya, saudara saksi, yang menyampaikan keterangan bahwa ada tambahan kontribusi kepada saudara saksi sesuai dengan Kepres dan Perda ini siapa? Itu disampaikan waktu dijabat oleh PLT Sekda pertama kali Pak Wiryatmoko. Jadi waktu itu saya masih jadi wagub. Baik. Kami menemukan perjanjian kerjasama MKY yang di sini jelas disampaikan ada kontribusi. Makanya saya sampaikan kenapa izin yang baru kok tidak sama dengan izin MKY. Di antara 17 pulau, pulau MKY yang pertama kali melakukan reklamasi sebetulnya. Baik, saya tanya kepada saudara saksi ya, mengenai penyebutan kontribusi tambahan. Ya, selain yang saudara, karena saya tidak membaca itu perjanjian, ya, yang saya baca dari Kepres 52 dan Perda nomor 8 tidak ada satu kata pun yang menyebut adanya kontribusi tambahan. Ya. Betul. Betul ya. Tapi begini Pak, di sini sebut bisa kita tafsirkan. Sebentar. Ya. Ya. Itu tafsir saudara saksi. Bukan tafsir, ada dasar hukumnya. Karena kontribusi sudah ditulis di Bappenas. Jadi kalau disebutkan kontribusi 5%, berupa lahan oleh Bappenas,
maka di situ tidak mungkin berarti Bappenas mengizinkan